Salam sehat, sahabat Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan, pengobatan, serta penyakit. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Raga Zenta. Salam sehat, sahabat Zenta. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit tapi bukan penyakit bagian ke-8, yaitu muntah. Muntah adalah suatu gejala atau sekumpulan gejala, bukan merupakan sebuah penyakit. Gejala ini berupa keluarnya isi lambung dan usus melalui mulut dengan paksa atau dengan kekuatan. Muntah merupakan refleks protektif tubuh karena dapat berfungsi melawan toksin yang tidak sengaja tertelan. Selain itu, muntah merupakan usaha mengeluarkan racun dari tubuh dan bisa mengurangi tekanan akibat adanya sumbatan atau pembesaran organ yang menyebabkan penekanan pada saluran pencernaan. Secara umum, muntah terdiri atas 3 fase, yaitu nausea atau mual, retching, yaitu manuver awal untuk muntah, dan regurgitasi, yaitu pengeluaran isi lambung atau usus ke mulut. Muntah adalah keluarnya isi lambung sampai ke mulut. Isi muntahan dapat berupa cairan bercampur makanan atau cairan lambung saja. Muntah pada anak sering menimbulkan kecemasan bagi orang tua. Hal tersebut sangat wajar karena muntah yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan, yang merupakan salah satu kondisi kegawat daruratan pada anak. Muntah terjadi melalui mekanisme yang sangat kompleks. Terjadinya muntah dikontrol oleh pusat muntah yang ada di susunan saraf pusat otak kita. Muntah terjadi apabila terdapat kondisi tertentu yang merangsang pusat muntah. Rangsangan pada pusat muntah kemudian dilanjutkan ke diafragma, yaitu suatu sekat antara dada dan perut, dan otot-otot lambung yang mengakibatkan penurunan diafragma dan kontriksi atau pengerutan otot-otot lambung. Hal tersebut selanjutnya mengakibatkan peningkatan tekanan di dalam perut, khususnya lambung, dan mengakibatkan keluarnya isi lambung sampai ke mulut. Beberapa kondisi yang dapat merangsang pusat muntah diantaranya berbagai gangguan di saluran pencernaan, baik infeksi termasuk gastroenteritis dan non-infeksi seperti obstruksi saluran pencernaan, toksin atau racun di saluran pencernaan, gangguan keseimbangan, dan kelainan metabolisme. Penyebab muntah. Terdapat banyak penyebab muntah. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, infeksi virus dan gastroenteritis akut. Penyebab paling sering adalah infeksi virus, diantaranya adalah oleh virus rotavirus. Infeksi diare pada anak paling sering disebabkan karena infeksi virus ini, yang kemudian diistilahkan sebagai muntaber. Gejala infeksi rotavirus atau virus lainnya dapat berupa demam ringan, diawali sering muntah, kemudian diare hebat, dan nyeri di bagian perut. Muntah dan diare merupakan gejala utama infeksi rotavirus
dan dapat berlangsung selama 3-7 hari. Infeksi rotavirus dapat disertai gejala lain, yaitu anak kehilangan nafsu makan dan tanda-tanda dehidrasi. Infeksi rotavirus dapat menyebabkan dehidrasi mulai dari ringan hingga berat, bahkan kematian. Infeksi virus bukan rotavirus biasanya hanya terdapat keluhan berupa muntah yang sering tanpa diiringi dengan diare yang hebat. Yang kedua, penderita alergi dan hipersensitif saluran cerna. Pada anak, penderita alergi khususnya dengan gastroesophageal reflux atau GER. Pada penderita ini, biasanya keluhan muntah atau gumoh sering terjadi pada saat berusia di bawah 6-12 bulan. Setelah usia itu, keluhan berangsur berkurang dan akan membaik paling lama setelah usia 5-7 tahun. Pada umumnya, usia 3-6 bulan muntah hanya 2-5 kali per hari dan akan membaik dengan pertambahan usia. Serangan gangguan muntah akan lebih berat saat terjadi infeksi saluran nafas atau infeksi virus lainnya. Keluhan infeksi virus biasanya disertai dengan demam, badan hangat, badan pegal, nyeri otot, sakit kepala, nyeri tenggorokan, batuk atau pilek. Makanan pada penderita alergi makanan bisa menyebabkan muntah, tetapi hanya lebih ringan dan dalam beberapa saat akan berkurang. Penderita alergi dengan GER biasanya disertai dengan alergi pada kulit, hidung, dan saluran nafas. Yang ketiga, stenosis pylorus. Pada bayi ini biasanya menyebabkan muntah proyektil yang sangat kuat dan merupakan indikasi untuk operasi mendesak. 4. Obstruksi usus. Yang kelima, terlalu banyak makan. Yang keenam, akut abdomen dan atau peritonitis. Yang ketujuh, ileus. Yang kedelapan, kolesistitis, pankreatitis, usus buntu, dan hepatitis. Yang kesembilan, keracunan makanan. Yang ke-10, sensori sistem otak. Penyebab dalam sistem sensorik gerakan atau motion sickness yang disebabkan oleh overstimulation dari labirin kanal-kanal telinga. Kemudian penyakit Meniere. Penyebabnya terdapat di otak. Di antaranya gegar otak, pendarahan otak, migrain, tumor otak yang dapat menyebabkan kerusakan kemoreseptor dan intrakranial jinak, hipertensi, dan hidrosepalus. Penyebab ke-11, gangguan metabolisme. Ini mungkin mengganggu baik perut dan bagian-bagian otak yang mengkoordinasikan muntah. Hiperkalsemia atau kadar kalsium tinggi. Uremia, yaitu penumpukan urea, biasanya karena gagal ginjal. Adrenal insufisiensi dan hipoglikemia. Yang ke-12, kehamilan hiperemesis dan morning sickness. Yang ke-13, reaksi obat. Muntah dapat terjadi sebagai respon somatik akut. Kemudian alkohol ketika sakit yang akan menyebabkan mabuk. Kemudian pada pagi berikutnya seseorang akan merasakan efeknya dari kejadian mabuk tersebut.
Selanjutnya, selective serotonin reuptake inhibitor. Banyak obat kemoterapi dan beberapa entheogens seperti peot dan ayahuasca. Yang ke-14, penyakit norovirus, flu babi, dan berbagai penyakit infeksi lainnya. 15. Lain-lain. Yang pertama, gangguan makan, yaitu berupa anoreksia nervosa atau bulimia nervosa. Yang kedua, untuk menghilangkan suatu racun yang tertelan. Beberapa racun tidak boleh dimuntahkan, karena racun ini mungkin akan lebih beracun ketika dihirup atau disedot. Karenanya dianjurkan untuk meminta bantuan sebelum menginduksi muntah. Yang ketiga, beberapa orang yang terlibat dalam pesta minuman keras bisa menyebabkan muntah, dalam rangka untuk memberikan ruang dalam perut mereka untuk mengkonsumsi alkohol lebih lanjut. Yang keempat, setelah operasi, yaitu berupa mual dan muntah pasca operasi. Yang kelima, dipicu penglihatan, bau, atau pikiran, seperti materi membusuk, muntah orang lain, memikirkan muntah, dan lain-lain. Yang keenam, nyeri yang ekstrim, seperti sakit kepala yang intens atau infark miokard, itu berupa serangan jantung. Yang ketujuh, kekerasan emosi. Yang kedelapan, muntah siklik sindrom, itu berupa kondisi yang buruk dipahami dengan serangan muntah. 9. Dosis tinggi radiasi pengion kadang-kadang akan memicu refleks muntah pada pasien. Yang ke-10, batuk, cegukan, atau asma. Yang ke-11, gugup. Yang ke-12, melakukan aktivitas fisik seperti berenang segera setelah makan. Yang ke-13, dipukul dengan keras di area perut. Yang ke-14, kelelahan, yaitu melakukan latihan berat terlalu banyak, dapat menyebabkan muntah tak lama berselang. Ke-15, sindrom ruminasi, itu berupa gangguan kurang terdiagnosis dan kurang dipahami yang menyebabkan penderita memuntahkan makanan tak lama setelah dikonsumsi. Dampak dan komplikasi muntah. Yang pertama, dehidrasi tubuh, yaitu suatu kondisi kekurangan cairan. Pada saat muntah, maka isi perut yang kebanyakan cairan akan keluar, sehingga membuat tubuh kehilangan cairan yang sangat penting dalam tubuh untuk homeostatis. Dehidrasi ini akan berimplikasi hipovolemik pada tubuh. Kulit menjadi kering atau pecah-pecah, penurunan kesadaran, serta sianosis. Yang kedua, asidosis metabolik, akibat kekurangan ion H+ pada lambung. Yang ketiga, kerusakan gigi akibat tergerus asam lambung atau perimilolisis. Pada saat muntah, asam lambung akan keluar bersamaan dengan isi perut. Ketika asam lambung keluar dan berada di dalam mulut, maka akan merusak email gigi, sehingga gigi menjadi rapuh dan gampang rusak. Yang keempat, lemahnya perut, gangguan pandangan, pendengaran, dan lain-lain. Penanganan bagi mereka yang mengalami muntah. Pertama, pemberian cairan atau minum untuk menggantikan cairan yang telah hilang dan mencegah terjadinya dehidrasi. Bagi anak, posisikan anak pada posisi telungkup atau miring, bisa miring ke kiri atau ke kanan, untuk menghindari isi muntahan masuk ke dalam saluran pernafasan.
Yang ketiga, perhatikan tanda-tanda dehidrasi. Dehidrasi adalah keadaan tubuh kekurangan cairan. Dehidrasi dapat terjadi terutama pada anak apabila muntah terus-menerus. Dehidrasi yang berat dapat mengancam nyawa. Yang keempat, tetap berikan cairan. Pemberian cairan berupa minuman sangat penting untuk mencegah, terutama pada anak, mengalami dehidrasi. Apabila anak menolak, tetap bujuk agar bisa minum. Pada bayi, apabila masih menyusui, berikan ASI. Dokter mungkin akan menambahkan cairan elektrolit atau oralit. Bila bayi Anda mendapatkan susu formula, dokter mungkin akan menggantikan sementara susu formula dengan oralit selama 12-24 jam pertama. Atau menganjurkan untuk memberikan susu formula yang 2 kali lebih encer dibandingkan susu formula yang biasa diberikan. Untuk anak yang lebih besar, dapat diberikan air. Air bercampur gula. 1 sendok teh gula dalam 120 ml air dan oralit. Berikan cairan dalam jumlah sedikit-sedikit tapi sering. Misal, 1 sendok teh tiap 1-2 menit. Apabila toleransi anak baik atau tidak muntah lagi, tingkatkan jumlah cairan secara bertahap. Apabila anak tetap muntah, tunggu 30-60 menit terhitung sejak muntah terakhir. Lalu, berikan 1 sendok teh cairan tiap 1-2 menit. Pemberian cairan dalam jumlah sedikit, namun frekuensinya sering, relatif lebih mudah ditoleransi anak daripada pemberian dalam jumlah yang banyak, tapi diberikan sekaligus. Yang kelima, modifikasi pola makan. Hindari pemberian makanan yang padat, berserat, dan keras, serta berlemak, karena makanan tersebut relatif lebih lama dicerna dan dapat merangsang muntah. Yang keenam, saat muntah berlebihan atau melebihi 5 kali sehari, sebaiknya dipuasakan sementara sambil minum obat muntah. Setelah 1 jam kemudian, baru boleh minum sedikit-sedikit tapi sering. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai muntah darah. Muntah darah atau hematemesis merupakan suatu kondisi yang mengancam keselamatan seseorang. Muntah darah ini disebabkan karena menelan darah saat mimisan atau batuk akut, atau memang benar-benar muntah darah. Muntah darah biasanya menunjukkan adanya pendarahan saluran gastrointestinal, yaitu saluran pencernaan. Muntahan darah berwarna merah terang atau darah segar atau bernoda, menunjukkan pendarahan baru terjadi. Muntah darah berwarna merah gelap, coklat atau hitam, warna darah dan muntahan seperti ampas kopi menandakan darah sudah tertahan lama di lambung dan sudah tercerna sebagian. Muntah darah merupakan gejala dari berbagai masalah kesehatan organ dalam tubuh, yang kemudian merangsang tubuh untuk mengeluarkan sesuatu lewat mulut atau muntah yang bercampur dengan darah. Beberapa penyebab muntah darah diantaranya, yang pertama, gangguan pada liver, seperti sirosis, hipertensi pulmonal atau hepatitis kronis. Yang kedua, kondisi dari saluran pernafasan yang bermanifestasi ke saluran pencernaan, misalnya hidung yang mengalami pendarahan kemudian bermanifestasi ke saluran pencernaan. Misalkan,
seperti sebelum mimisan. Darah dari mimisan mungkin telah banyak tertelan, kemudian dikeluarkan melalui muntah. Yang ketiga, kondisi tenggorokan. Misalnya, ada kanker, ada luka pada tenggorokan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang keempat, darah dalam dahak dari paru-paru mungkin telah tertelan, sehingga masuk saluran pencernaan. Yang kelima, pendarahan pada saluran cerna bagian atas, seperti penyakit tertentu, misalnya demam berdarah dan Mallory-Weiss syndrome, yaitu sebuah lairasi pada lapisan persimpangan gastroesophageal atau tepat di atasnya, di mana sering mengakibatkan muntah darah. Dengan ciri-ciri, ada masalah pada perut. Misalnya terdapat luka pada mulut dan gusi. Ada masalah kerongkongan seperti kanker laring. Permasalahan pada lambung seperti ada erosi pada lambung atau karena karsinoma. Masalah pada abdomen seperti abses atau peradangan yang menyebabkan pendarahan. Dan yang terakhir, ada masalah pada esophagus seperti varises esophagus. Sahabat Zenta, demikianlah pembahasan kali ini mengenai penyakit tapi bukan penyakit bagian ke-8, yaitu muntah. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta, yang membahas mengenai kesehatan, pengobatan, dan penyakit. Salam sehat selalu.